Ya, pemirsa, PT Jasara Harja menyatakan seluruh korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di ruas tol kilometer 58B Jakarta Cikampek diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah per orang. Direktur Utama Jasara Harja Rifan A. Purwantono mengatakan bahwa santunan diberikan kepada ahli waris yang sah. Menurutnya, pihak Jasara Harja menunggu hasil identifikasi korban untuk proses pencairan santunan. Sementara itu, pemirsa, untuk korban luka-luka diberikan santunan maksimal 20 juta rupiah. Jasara Harja juga membuka posko informasi di RSUD Karawang yang secara terbuka memberikan update informasi. Untuk keluarga korban luka-luka juga tadi juga cepat dievakuasi sehingga dipastikan itu juga terjamin dengan 2 korban luka. Tapi untuk korban meninggal, seperti yang disampaikan oleh Pak Kakor tadi, bahwa kita perlu melakukan identifikasi, dan identifikasi ini juga bentuk proses. Walaupun tadi sudah teridentifikasi 1, ya, yang 5 sisanya juga masih utuh, tetapi belum teridentifikasi. Ya, sementara itu pemirsa, 11 jenazah korban kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 sudah teridentifikasi. Dan untuk mengantisipasi kecelakaan dan hambatan lainnya saat arus balik nanti, jalur kontraflow akan dikawal polisi. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Kakor Lantas Polri, Inspektur Jenderal Aan Suhanan. Jadi setelah kita olah TKP, ya, kita lihat CCTV juga, ya. Jadi untuk kronologi terjadinya kecelakaan, ini Grand Max ini masuk di kontraflow 47, ya, 47 terus berjalan berada di lajur kanan, lajur kontraflow tadi yang di kanan, ya. Nah, terus berjalan mendekati TKP 58600 itu Grand Max-nya oleng ke kanan, ya, oleng ke kanan, ya. Kemudian dari arah Cikampek ada kendaraan bis, ya, sehingga kendaraan bis ini berusaha menghindar sebenarnya. Cuman karena tidak ada jeda waktu lagi, ya, sudah mengerem juga untuk bis ini dari jejak rem yang ada, sehingga terjadi tabrakan, ya, kemudian di belakang ada mobil Toyota Terios, ya, nabrak ke bis, sehingga ini juga berputar dan terjadi kecelakaan. Terkait ini untuk korban sendiri ini, Pak, dari keluarga korbannya ada yang menuntut atau seperti apa enggak, Pak, terkait kecelakaan ini? Karena kan ini kan diduga dari salah satu kendaraan aja, begitu ya, Pak, ya? Iya, dari Grand Max itu. Iya, dari kendaraan Grand Max itu. Saya kira kita menangani korban ini sungguh sangat luar biasa. Kita cepat bawa ke rumah sakit, kita cepat mengidentifikasi, ya, identifikasi terhadap jenazah yang memang sudah hampir 100%. Ini tidak bisa teridentifikasi. Yang akhirnya tim DPI bersama-sama dengan tim forensik yang ada itu bisa mengidentifikasi para korban ini. Sudah 11 yang sudah teridentifikasi. Artinya upaya-upaya ini effortnya sungguh sulit, ya, sehingga tim DPI ini kerja keras setiap saat untuk mengidentifikasi dan akhirnya teridentifikasi. Tentu dari Jasara Harja juga sudah menjamin, ya, untuk mengcover daripada para keluarga korban ini. Ya. Untuk STNK atas nama Yanti ini bagaimana, Pak? Nah, kita sedang telusuri, ya. Kita berawal dari nomor rangka nomor mesin dan sudah didapatkan data sementara bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan diblokir. Ya, ini sedang kita selusuri, blokir pidana, blokir perdata, atau blokir etle. Kan ada beberapa permintaan dari kepolisian biasanya. Ya, ini sedang kita selidiki. Nanti kalau ada dugaan kendaraan mungkin hasil kejahatan dan lain sebagainya, itu kita akan serahkan ke reserse untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lalu antisipasi ke depannya biar tidak terjadi kejadian seperti kemarin atau evaluasi untuk kontraflow? Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya, kontraflow ini kan sebagai solusi, ya, solusi yang universal di negara manapun ini dilaksanakan, ya, untuk
menambah kapasitas jalan. Seperti sejak awal saya sampaikan dari simulasi yang ada di penggal jalan Jakarta Cikampek itu visi rasionya 1:2:1, artinya harus menambah kapasitas jalan. Salah satu jalan ya membuat kontraflow. Kalau tidak melakukan itu arus lalu lintas akan stuck. Artinya akan ada masalah baru ya ketika kita tidak melakukan upaya-upaya. Ya, makanya kita lakukan kontraflow. Yang terpenting ya evaluasi dari kejadian kemarin, yang terpenting ini kita melihat lebih kepada safety-nya ya. Makanya kita akan gunakan nanti pada saat arus balik ya, karena ada skema kontraflow, kita akan menggunakan safety car yang pertama. Jadi semua dikawal oleh polisi. Ya, nanti dari 70 sampai dengan 47 selesai, nanti berikutnya ada polisi yang sudah siap mengawal. Ini untuk mempertahankan kecepatan. Karena kecepatan di kontraflow itu sudah kita batasi 60 km per jam. Nah, jadi tidak ada euforia lagi ketika habis macet terus ada kontraflow, jas, cepat-cepatan. Nah, kita akan kawal. Kemudian yang kedua, kita akan siapkan kendaraan-kendaraan pendukung untuk keselamatan maupun menangani hambatan. Ya, itu akan kita tempatkan di tempat yang bisa cepat menangani. Kalau ada hambatan mogok, kita cepat diderek. Kalau ada kecelakaan, penanganan yang cepat, ini bisa menyelamatkan korban. Kalau itu ya, jadi kita siapkan kendaraan tersebut ya untuk kecepatan menangani permasalahan yang ada di kontraflow. Yang berikutnya, kita akan memberikan isyarat lebih banyak. Ya, kita akan rapatkan, nanti akan kita gunakan water barrier, kita akan gunakan kun, dan pada malam hari kita akan gunakan lampu selang, sehingga ini bisa memberikan isyarat kepada yang dari Jakarta maupun dari Bandung. Ya, ini lebih ke safety-nya kita untuk evaluasinya. Ya. Ya pemirsa, kita langsung bergabung ke RSUD Karawang terkait keterangan pers kecelakaan maut kilometer 58 tol Jakarta Cikampek berikut ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Dr. Andes Aan Suhana, MSI. Yang saya hormati Direktur Utama PT Jasa Raja, Bapak Rifan Purwantoro, dan Bu Dewi, Direktur Operasional Jasa Raja. Ketua Tim DVI Polri, Kombes Pol Dr. Nariana, MKes, dan yang saya hormati tentunya di Lantas Polda Jawa Barat dan Kapolres Karawang, serta rekan-rekan, dan tentu juga tidak lupa Direktur RSUD Karawang yang turut membantu proses tim DVI, dan tentunya juga rekan-rekan media insan pers yang hadir pada sore hari ini. Kami dari kepolisian beserta unsur terkait akan menyampaikan hasil identifikasi korban kecelakaan di kilometer 58, khususnya di tol Japek, Jakarta Cikampek. Untuk itu, saya akan menyampaikan beberapa hasil yang maupun kegiatan yang telah kita lakukan.
Yang pertama, dari lokasi kecelakaan kilometer 58 atau TKP, tim DVI Polri menerima sebanyak 14 kantong jenazah. Kemudian tim DVI Polri membentuk posko DVI yang dipimpin langsung oleh Bapak Kabidokes Polda Jawa Barat, Kombes Pol Dr. Naryana Enkes. Tim DVI sendiri berjumlah kurang lebih 39 orang, yaitu terdiri dari 11 dokter spesialis forensik, 2 ahli odontologi forensik, 7 dokter umum, 11 petugas paramedik, dan ada 13 petugas non-paramedik. Tim DVI sendiri ini merupakan gabungan dari personil Pusdokes Polri, Bidokes Polda Jawa Barat, Inafis Polres Kerawang, dan RSUD Kerawang, serta tentunya didukung oleh PDGI Jawa Barat, ini Persatuan Dokter Gigi, dan ada PDFI Jawa Barat, Persatuan Dokter Forensik. Tim DVI kemudian mendirikan pos AM, antemortem, dan pos PM, postmortem. Pos AM sendiri bertugas menerima informasi atau data ciri-ciri korban dari keluarga. Sedangkan pos PM yaitu mengidentifikasi jenazah dan mengamankan properti serta label. Tim DVI juga melakukan dokumentasi kegiatan dan mencatat hasil giat AM dan PM. Kemudian dari hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh tim DVI telah berhasil teridentifikasi sebanyak 12 jenazah dengan jenis kelamin 7 laki-laki dan 5 perempuan. Sampai dengan saat ini, dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI dengan bekerjasama stakeholder terkait, termasuk Polres, Polsek, rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, dinas kependudukan, dan aparat pemerintah desa, serta masih banyak lainnya. Dengan menggunakan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan kehati-hatian untuk meminimalkan faktor kesalahan, maka tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 1 jenazah, yaitu atas nama Najwa Devia, jenis kelamin perempuan, umurnya 22 tahun, alamat Kabupaten Bogor. Jenazah korban teridentifikasi berdasarkan data primer gigi. Kemudian juga saya sampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan khususnya oleh jajaran Puspom Polda Jabar, dalam hal ini Polres Kerawang, yaitu diantaranya mempersiapkan penginapan untuk keluarga korban di Hotel Mercure dengan konsumsinya. Kemudian membuat pos pelayanan keluarga korban baik di RSUD Kerawang dan di Hotel Mercure. Kemudian mempersiapkan sarana transportasi
untuk memfasilitasi keluarga dari hotel menuju RSUD Kerawang pulang pergi. Di samping itu, Polres Kerawang juga menyiapkan personil-personil untuk memberikan konseling kepada pihak keluarga korban. Dan juga personil Polres Kerawang membuat WAG, WhatsApp grup keluarga korban dengan pihak Polres Kerawang sebagai sarana komunikasi. Nanti akan diserahkan jenazah yang telah teridentifikasi kepada keluarga korban oleh pihak kami dari tim DVI. Dan sesuai dengan penyampaian dari pejabat Gubernur Jawa Barat kemarin tanggal 8 April 2024 bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan dan memfasilitasi mobil jenazah untuk korban yang telah teridentifikasi sampai ke rumah-rumah pihak keluarga. Nantinya juga akan ada pemberian santunan secara langsung kepada pihak keluarga dari PT Jasara Harja. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya buka forum pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan. Ya, silakan.